Teman-teman, coba bayangkan sebuah kota yang luluh lantak dalam sekejap. Bangunan jadi debu, jalanan jadi reruntuhan, dan harapan seolah musnah. Itulah gambaran Hiroshima pada 6 Agustus tahun 1945. Tapi, pernahkah kalian bertanya, apa yang terjadi setelahnya? Bagaimana wajah Hiroshima 1 tahun setelah tragedi itu? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke tahun 1946 untuk melihat kota yang terluka ini mencoba bangkit dari abu. Setahun setelah bom atom dijatuhkan, Hiroshima masih seperti luka yang menganga. Pemandangannya begitu surreal. Runtuhan sejauh mata memandang, kerangka bangunan yang hangus, seperti Genbaku Dome yang kini menjadi monumen perdamaian, berdiri sebagai saksi bisu kengerian yang terjadi. Di antara puing-puing, kehidupan mencoba tumbuh kembali. Rumput liar dan ilalang menerobos sela-sela beton yang hancur, seolah alam ingin membuktikan bahwa kehidupan lebih kuat dari kehancuran. Fotografer dan jurnalis yang datang ke sana menggambarkan suasana yang mencekam. Udara masih terasa berat, penuh dengan debu dan kenangan pahit. Sungai-sungai yang dulu jernih kini membawa sisa-sisa tragedi. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang mulai terlihat. Secercah harapan dari para penyintas. Mereka yang dikenal sebagai Hibakusha adalah jantung dari kebangkitan Hiroshima. 1 tahun berlalu, tapi penderitaan fisik dan mental masih sangat nyata. Banyak penyintas yang masih berjuang melawan luka bakar parah dan penyakit akibat radiasi yang misterius. Saat itu, dunia medis belum sepenuhnya memahami dampak jangka panjang dari paparan radiasi. Para dokter bekerja tanpa lelah dengan sumber daya yang sangat terbatas. Mereka merawat pasien di rumah sakit darurat yang didirikan di sisa-sisa bangunan yang masih berdiri. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati. Namun, yang luar biasa adalah semangat mereka. Para Hibakusha tidak hanya diam meratapi nasib. Mereka mulai membersihkan puing-puing dengan tangan kosong. Mereka membangun gubak-gubak darurat dari seng dan kayu bekas yang bisa mereka temukan. Gubuk-gubuk ini, yang disebut baraku, menjadi simbol pertama dari upaya rekonstruksi. Di tengah kota yang mati, denyut kehidupan mulai terasa kembali. Pasar-pasar darurat mulai bermunculan di antara reruntuhan, tempat orang menjual apa saja yang bisa mereka selamatkan atau temukan. Anak-anak, wajah-wajah polos di tengah kehancuran, juga menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Mereka bermain di antara puing-puing, mengubah reruntuhan menjadi taman bermain imajiner mereka. Sekolah-sekolah darurat dibuka di ruang terbuka atau di tenda-tenda. Para guru yang juga merupakan penyintas berusaha memberikan pendidikan dan harapan kepada generasi baru ini. Mereka ingin memastikan bahwa masa depan anak-anak ini tidak akan sehancur kota mereka. Transportasi adalah tantangan besar lainnya. Jalur tram yang menjadi urat nadi kota hancur total. Namun, secara menakjubkan, hanya dalam beberapa bulan setelah pengeboman, beberapa jalur tram berhasil dioperasikan kembali. Suara dering tram yang kembali terdengar di jalanan Hiroshima menjadi musik penyemangat bagi penduduk. Itu adalah tanda bahwa kota mereka tidak mati, bahwa roda kehidupan mulai berputar lagi. Bayangkan, melihat tram berjalan di antara reruntuhan, itu pasti memberikan kekuatan yang luar biasa. Pemerintah Jepang dan pasukan sekutu yang menduduki Jepang saat itu mulai menyusun rencana besar untuk rekonstruksi Hiroshima. Ada perdebatan sengit tentang apa yang harus dilakukan. Beberapa menyarankan agar kota itu ditinggalkan sebagai monumen peringatan.
Tapi penduduk Hiroshima menolak. Mereka ingin membangun kembali kota mereka, bukan sebagai kota biasa, tapi sebagai simbol perdamaian dunia. Pada tahun 1946, visi untuk kota damai mulai terbentuk. Rencana tata kota yang baru dirancang, dengan jalan-jalan yang lebar, taman-taman hijau, dan yang terpenting, sebuah taman peringatan perdamaian di pusat kota, tepat di hipocenter ledakan. Ini adalah sebuah pernyataan kuat kepada dunia. Dari titik kehancuran terburuk, akan lahir pesan perdamaian yang abadi. Pembangunan fisik mungkin berjalan lambat pada tahun pertama, karena fokus utama masih pada kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis. Tapi fondasi spiritual untuk Hiroshima yang baru sudah diletakkan. Kisah-kisah individu dari masa itu sungguh menyentuh. Ada seorang pria yang kehilangan seluruh keluarganya, namun setiap hari ia pergi ke lokasi rumahnya yang kini hanya tumpukan puing, membersihkannya sedikit demi sedikit, seolah sedang merawat taman. Ada seorang ibu yang membuka warung kecil di samping gubuknya, memasak makanan sederhana untuk para pekerja rekonstruksi, menyebarkan kehangatan di tengah kedinginan. Kisah mereka adalah bukti nyata dari apa yang disebut resiliensi, kemampuan manusia untuk bertahan dan bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan yang tak terbayangkan. Mereka tidak membiarkan kebencian menguasai diri. Sebaliknya, banyak dari para penyintas yang kemudian menjadi aktivis perdamaian paling vokal di dunia. Mereka mendedikasikan sisa hidup mereka untuk memastikan bahwa tidak ada kota lain, tidak ada manusia lain yang harus mengalami kengerian seperti yang mereka alami. Jadi, ketika kita melihat Hiroshima hari ini, sebuah kota modern yang ramai dan indah, jangan hanya melihat gudang-gedang pencakar langitnya. Ingatlah apa yang terjadi pada tahun ke-1946. Ingatlah gubah-gubak darurat, tram yang berjalan di antara puing, dan senyum anak-anak yang bermain di atas reruntuhan. Hiroshima 1 tahun setelah bom adalah potret perjuangan, ketabahan, dan harapan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sekelompok manusia di titik terendah dalam sejarah memilih untuk membangun kembali, bukan dengan batu bata dan semen saja, tetapi dengan semangat perdamaian dan kemanusiaan. Kisah Hiroshima mengingatkan kita semua akan kekuatan destruktif yang dimiliki manusia, tetapi juga mengingatkan kita pada kekuatan yang jauh lebih besar, kekuatan untuk memaafkan, untuk membangun kembali, dan untuk menciptakan perdamaian dari abu tragedi. Ini adalah pelajaran yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita ke Hiroshima tahun ke-1946. Semoga cerita ini memberikan kita perspektif baru tentang kekuatan semangat manusia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah inspiratif lainnya dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.